Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya seluruh generasi muda di Kota Palembang dan Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya Fikri kembali lagi tentunya di program Cuko Cerita untuk Kaula Mudo. Jadi seperti biasa, teman-teman, kita selama 30 menit ke depan selalu mengundang narasumber dengan cerita yang inspiratif, tentunya untuk menambahkan suntikan semangat dan juga berbagi kisah kepada seluruh anak-anak muda yang sedang menyaksikan. Tentunya hari ini Fikri tidak sendirian karena ini ada sosok anak muda yang luar biasa yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Ogan Komering Ulu alias Batu Raja. Kemarin beliau baru saja dinobatkan sebagai Gadis Oku tahun 2026, berangkat menjadi delegasi terbaik dari Kabupaten Oku mengikuti ajang Putra Putri Sriwijaya dan terpilih sebagai Putri Sriwijaya tahun 2026. Sekarang kita sudah kedatangan Gesha. Apa kabar Gesha? Halo Kak, Wah, baik. lebih cerah semenjak pakai selempang merah ya. Iya. Kalau gadis Oku kemarin apa selempangnya warna apa? Warna hitam Kak, Oh, warna warna hitam. Ini warna hitam. merah. Ini warna merah. Jadi sudah ada dua selempang dengan dua warna yang Iya, berbeda. Dengan dua bener. tulisan yang berbeda. Dengan dua tulisan yang berbeda. Wah. Masih kuliah Gesha? Masih Kak. Oh, masih kuliah. Iya, kebetulan saat ini lagi libur aja. Lagi libur Iya. diisi dengan hal-hal yang produktif. Bener. Jadi eh, ikut pemilihan Bujang Gadis Oku dulu kemarin. Bener. Kali keberapa itu ikut Baru pemilihan? pertama kali Kak. Baru pertama Baru kali. pertama Langsung kali. menang, langsung Langsung, juara satu. Wah, alhamdulillah. apa dia bancuan dia? Hah? Jadi mungkin prepare-nya lama atau enggak, gimana Enggak persiapannya juga Kak, kemarin? justru dadakan kemarin. Udah dadakan ya. Iya. Mendadak menang pemirsa. Mana kalau diseriusin ya nih. Jadi kemarin dadakan. Dadakan. Dadakan tuh gara-gara apa? Teman tiba-tiba nyuruh, orang tua yang tiba-tiba maksa atau gimana kemarin? Kemarin itu Gesha ditawarin Kak Hmm. sama kakak kan. Katanya, "Ini ada pemilihan Bujang Gadis Oku nih," katanya. Hmm. "Cocok, coba dulu aja." Terus tapi Gesha mikir, Gesha kan belum pernah ya Kak terjun di dunia pageant. Hmm. Jadi masih ada rasa ragu, takut, minder gitu kan. Jadi kemarin itu emang waktunya itu masih lama Kak, masih lama. Hmm. Jadi Gesha eh, mikir dulu nih ikut nggak ya. Kebetulan barengan juga teman Gesha itu nawarin ikut Cek Bagus Cek Ayu. Oke. Nah, jadi pelaksanaan Banyak pemilihannya ya. itu Hmm. iya pelaksanaan itu barengan Kak kemarin. Jadi Gesha harus milih salah satu. Hmm. Nah, karena Gesha Kakak ini kakak nawari melok Panjat Pinang kan kemarin kan? ah Kakak nawari melok Panjat iya. Pinang. Iya, tapi yang dipilih melok Dulu Bujang Gadis Bujang Oku. Gadis Oku. Oke. Nah, Jadi, jadi mm-mm. kemarin itu berhubung Gesha ini putri daerah asli Oku, maka dari itu Gesha memilih pemilihan Bujang Gadis Oku, Oke, gitu. jadi walaupun ajang bergengsi di setiap daerah ini ada dengan Mm-mm, warna, dengan sebutan yang berbeda-beda kan. Kalau bener. Oku nih Bujang Gadis Bujang Oku, Gadis Oku, Bujang Gadis Oku. Kalau Muba Kuyung Kuyung Kupe, Kupe, ada Moli Meranai, Oku Timur. bener. Ini Ada Seganti sebutannya Setungguan. seganti setungguan. Nah, karena si Geisha ini tadi pemirsa berpikir bahwa beliau adalah putri asli dari Kabupaten Oku, jadi Mm-mm, walaupun beliau berkiprah kuliahnya di Palembang, ada bener. pembukaan ajang Cek Bagus Cek Ayu Iya. yang notabene-nya adalah Duta Kebudayaan Kota Mm-mm. Palembang. Beliau memilih untuk kembali ke daerah asal mengikuti pemilihan Pilihan Bujang Bujang Gadis Gadis Oku. Oku. Alhamdulillah berbuah manis. Alhamdulillah Berbuah Kak. Iya. manis. Jadi ketika sudah masuk jadi gadis Oku dan kelang waktunya ini kan tidak terlalu lama. Bener. Eh, Kelang waktu berapa bulan kemarin dari juara Bujang Kalau Gadis Oku? Bujang Sebulan ya? iya, Bujang Gadis Oku itu kemarin grand finalnya tanggal 10 Juni, Kak. Nah, Juni. Iya, Juni. Langsung daftar Putra Putri Sriwijaya pada Langsung daftar. langsung daftar. Siapa yang nyuruh daftar itu? Nggak kayak Aima tahun depan baik. Oh, Tarik napas dulu. Kenapa karena lebih memilih untuk karena kan maju sekarang? komitmen di Bujang Gadis Oku itu, Kak, untuk yang pemenang, Otomatis langsung iya, akan menjadi delegasi. bener. Hmm. Kayak gitu.
Jadi gimana ini dari Bujang Gadis Oku kemarin Mm-mm. dikirim menjadi delegasi untuk Putra Putri Sriwijaya, disambut baik, apakah didukung oleh pemerintah Kabupaten Oku juga kemarin? Tentunya didukung Kak Oke. dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dari bupatinya, Mm, terus dari dinas-dinas lain kayak Kesbangpol kayak gitu. mm, Kita didukung penuh banget Kak. didukung. Iya. Mereka hadir kemarin waktu grand final. Kebetulan Dinas-dinas hadir ya. ya kalau dinas hadir Pak, kalau Mm, bupatinya kebetulan lagi oh, menjalankan ibadah umroh. oke. Iya. Jadi Pak Bupati tetap hadir tapi mendoakan. Mendoakan Doakan. benar. Mungkin doa dia di tanah Iya, suci nggak benar diijabah berkat kan? doanya ini. Iya, doa yang lain tadi Iya lagi. dilanggar ya. Di masjid dekat rumahnya yang ini tadi Pak Bupati tadi doakan langsung dari Mekah. Itulah yang Iya. diijabah, bener dah. Oh, luar biasa. Jadi ketika beliau ini pemirsa sudah dari Gadis Oku Mm, berangkat ke Putra Putri Sriwijaya, apa yang dirasakan? Ini kita belum ngomong waktu menang ya. iya, Waktu mulai mau jadi berangkat peserta, nih. Oke. sudah kumpul di hari pertama, Mm-mm, ngeliat bahwa kanan kiri ini adalah delegasi terbaik dari 17 bener. kabupaten kota, apa yang dirasakan? Oke, jadi pastinya Kak, Pede ataukah sempat minder takut juga? hmm, Gimana apa yang dirasakan jadi waktu itu? pertama kali Geisha berangkat dari Batu Raja itu sebenarnya semangat Kak. Mm-mm. Semangat nih mau ikut bersaing di Oke, ajang Putra Putri Sriwijaya. Ketika Geisha sampai di kemarin kan kebetulan karantinanya di Parkside Hotel ya Kak. oke. Jadi Geisha kemarin ketika datang kebetulan Geisha sama Rafil Noval ini agak telat Kak datangnya. Rafil Noval itu Bujang Oku. Bujang aku, Oke. ya agak telat jadinya langsung disuruh ke atas. Ketika di atas itu orang udah pada baris semua Kak, pada Mm-mm. baris. Terus ngelihat eh dari kabupaten lain itu, waduh kayak ada yang tinggi, Nah ada kan tinggi yang juga. lebih tinggi nih Kak, Lebih tinggi lagi. lebih tinggi Nyunga lagi. nian berarti kita ngobrol Nah, dengan dia ya. ada Mm-mm. yang tinggi, ada yang putih, ada yang cantik kan. Lihat dari fisiknya kayak udah, aduh emang. Perasaan gugup, perasaan ini langsung muncul. Semangat tadi hilang nggak? Hilang ya. Hilang langsung semangat tadi. Padam. Padam. Tidak menyala. Tidak ya. Tapi lihat semua itu Gisha tidak mundur. Tidak mundur. Ya, tentunya Gisha pasti maju. Gisha buktiin di ajang pemilihan Putra Putri Sriwijaya ini Mm-mm. bahwa putri perwakilan dari daerah aku ini harus berani Oke. gitu. Gimana cara melawan rasa gugup dan minder pada saat itu? Kalau dari Gisha pribadi percaya aja sama potensi diri sendiri Kak. Mm, Apa adanya aja benar. gitu. Ojo dibanding-bandingke. Jangan 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 suka jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Oke. Jadi percaya dengan apa yang dimiliki, jangan Bener. minder, Jangan jangan dibanding-bandingkan minder. dengan orang lain kayak itu. Jadi Bener. kuncinya itu. Iya, kalau kita banding sama orang lain kan jatuhnya kita insecure, Benar. kita minder. Minder. Iya, Nggak habis-habis ya dah. udah habis-habis. Mm-mm. Benar. Jadi harus percaya dengan potensi diri pemirsa, harus paham dengan mengenali bakat yang Bakat, dimiliki. Jadi bener. jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan Mm-mm. orang lain, fokus dengan potensi yang kita miliki. Itu Bener. yang Fikri tangkap dari apa yang Bener. Gisha katakan Iya, tadi. terkadang orang ini ya Kak punya skill yang bagus, punya bakatnya, punya potensi yang bagus, tapi mereka malu, mereka ragu untuk ditampilkan, Oke. kayak gitu. Karena mereka merasa eh, mereka itu nggak jadi diri mereka sendiri, Mm-mm. kayak gitu. Mereka pengen ngeliat orang lain kayak gini, pengen ikutan kayak gini, gitu. Ngeliat yang kayak gitu, pengen ikutan kayak gitu. Mm-mm. Jadinya bakat sama potensi yang dimilikinya tadi orang lain nggak tahu gitu. Tapi ketika kemarin minder, takut bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih cantik, ada yang lebih putih, endingnya ternyata juara satu, mengalahkan orang yang sempat kita Alhamdulillah. hitung, Iya. sempat kita pikir bahwa mereka lebih mumpuni, kapasitasnya lebih baik dari kita, ternyata Gesha keluar juara satu. Alhamdulillah. Nyangko atau Ida di luar ekspektasi. Perkiraan pertama kemarin
Perkiraan ya, Iya, bukan target. oke. Kalau target pasti Beda, pasti pengennya juara juara satu. satu. Tapi perkiraan kemarin kalau melihat kapasitas kemampuan prediksinya si Geisha kemarin, Geisha dapat juara berapa? Ada yang pastinya dapat top 3 sih, Kak. Masuk Oh, top 3. sudah masuk top Iya, 3 ya. tapi nggak juga jadi pemenangnya, jadi juara satu. Iya, di tengah lah ya, mungkin juara duo ya kayak gitu Mungkin ya. juara 3 Juara gitu. 3 ya. Iya. Tapi ternyata juara satu. Ketika sudah juara satu ini Alhamdulillah. apa yang dirasakan? Oh, Ya, balik ke Baturajo disambut wong ya dah. Ngupload dengan kepala ini dengan ini mungkin yang benar. kemarinnya ndak kenal Mm-mm. ndak polo akrab tiba-tiba apa kabar, Benar. oi adek aku dulur aku nih ya Langsung ngaku-ngaku langsung aku galau. galau kayak mana Iya. kemarin. Mm, Kemarin itu Kak, ya pas malam grand final itu, pas tempat di pengumuman, terharu, Mm-mm. bangga karena eh Geisha ini mencetak sejarah Oku. Karena Oh, Oku selama ini nggak pernah jadi juara, pemenang. oke. Itu mentok-mentok ya wakil 2 Kak Wakil kemarin. dua Iya. pernah ya. Selebihnya kategori, bahkan pernah pulang itu nggak bawa apa-apa Kak. Jadi mungkin ya buat masyarakat Oku ikut bangga gitu. Mm-mm. Masyarakat Oku bangga, Geisha juga pasti bangga. Oke, jadi satu rasa bangga Mm-mm. dan juga pasti harus ada kontribusi yang Iya, diberikan. Jadi hari ini pemirsa kita membahas tentang warisan Sriwijaya di tangan pemuda. Jadi benar. hari ini Geisha ini kan sebagai duta pariwisata, duta Mm-mm. budaya dalam artian nama Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan besar yang Mm-mm. memiliki banyak sekali potensi. Benar. Nah, ketika sudah menggunakan selempang Putri Sriwijaya 2026, kira-kira target ke depan dari Geisha ini apa yang harus dilakukan untuk menjaga warisan budaya Sriwijaya ini? Oke. Tentunya dari Geisha Kak, sebagai kalau kita dari generasi muda ini, tentunya kita mempunyai energi Kak, Mm, mempunyai peluang untuk menciptakan perubahan. mm, Nah, yang dimana perubahan itu misal, yang kan kita nih banyak generasi muda di daerah itu Kak, mm. yang kayak kata Geisha tadi, mereka belum berani untuk menampilkan potensi mereka. Masih minder, Iya, masih insecure, minder. Padahal banding-bandingkan. mereka itu kalau ditampilkan bagus gitu Kak. Kayak emang berpotensi gitu. Nah, jadi Geisha pengen buat PPS itu nanti eh, keliling di 17 kabupaten. Mm, Misal kita hari ini jadwalnya ke Pagar Alam misal. mm, Nanti di sana kita berkunjung dulu nih ke dinasnya, ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita mau survei nih di mana tempat-tempat anak generasi muda di sana, tempat mereka berlatih kayak gitu. Jadi mm, kita survei satu-satu nih, apa yang jadi yang masih hidden gem mm, di situ mm. yang belum terekspos di media sosial Tapi yang kan enak kalau putra-putri Sriwijaya mau keliling kan ada delegasi di setiap daerah. iya. Artinya kan kayak di Oku ya Mm-mm. mungkin teman-teman yang di daerah-daerah lain belum harus datang ke Oku kan. Cukup Bener, Gesha yang hadir bener. membuka link channel Iya. dengan dinas terkait dengan Mm-mm. bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kalau sudah oke semuanya kita siapkan apa yang bisa Bener. dikolaborasikan baru teman-teman lain datang kan kayak Iya, gitu kan. kayak gitu. Enak lah yang pagar alam berarti yang bujang gadis pagar Pagar alam alam, kayak gitu kan bener. dibagi tugas. Iya. Jadi sudah ada program itu yang disusun Iya, untuk ke depan. untuk depannya nanti juga kita lagi mau ngerencanain ada rapat juga Kak. Nah Mm-mm. jadi nanti di rapat itu kita bahas semua. Kebetulan Oke. kan kita ini baru ya Kak, baru Mm-mm. berapa hari kan Belum dari seminggu ya. iya makanya nanti Ban bayi ini belum pacak melek nah banyak. kalau baru seminggu itu belum sempat rapat juga jadi kalau bahas-bahas Narik napas untuk dulu lah. narik napas Narik dulu napas dulu. bener, dibahas karena bahas kayak gitu tuh enaknya ketemu langsung Kak. Nah, Kalau lewat via telepon, via WhatsApp susah. nggak nyambung ada yang Nggak nggak ngerin. nyambung. Oh maaf tenggelam. Ada yang Nah, ngomong kayak itu iya. kan. Oke Ya, oke. tentunya pastinya kami tujuan kami itu tentunya yang pertama membuat Sumatera Selatan ini dikenal di
Oke. seluruh Ya, Indonesia ini sudah gitu. mulai masuk ini menjaga warisan Sriwijaya Mm-mm. di tangan pemuda. Jadi Iya, yang harus dilakukan adalah memperkenalkan. memperkenalkan yang Oke, pasti. memperkenalkan. Mm-mm. Cak mana nak nyagonya menung ndak kenal, bener Nah, nggak? iya, Harus perkenalkan diperkenalkan dulu, dulu. Mm-mm. baru dipromosikan. Mm-mm. Setelah orang tahu, setelah orang dipromosikan, dijaga gitu kan. Mm-mm. Oke, setelah itu kira-kira apa lagi program ke depan yang akan dibuat? Selain Pro- keliling-keliling, ya mungkin keliling itu selain mempromosikan ada kegiatan apa lagi kira-kira? Mungkin buat event festival gitu Kak. Oke, Festival yang mengarah ke lebih menonjolkan musik. musik Selama ini. ini kan festival itu lebih ke apa ya Kak, kayak nari mungkin kan Mm, atau drama, pameran-pameran. Nah, oke. kalau dari Geisha ini nanti mau nyaranin buat event festival yang Mm-mm. dominannya ke musik-musik daerah, Oke, lagu-lagu daerah gitu. Karena Mbak cipta lagu iya, daerah gitu ya. sekarang ini Keren, Kak keren, keren. untuk lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan itu kurang dikenal. Mm-mm. Jangankan orang lain, Geisha sendiri aja belum terlalu mengenal lagu-lagu daerah gitu. Nah, Mm-mm. jadi jangan sampai lagu-lagu daerah itu tenggelam, punah gitu, Mm-mm. Kak. Karena kan mungkin kalau Mm-mm. Gadis Oku ini taunya dengan lagu di Batu Lagu di Raja Batu bae, Raja itu ya bae. dah. Nah, Mungkin yang di bener. Palembang tahu dengan Yang lagu di Ya Saman Palembang. bae, Nah, lagu-lagu itu. Palembang bae. Tapi kan ketika sudah pakai Selempang Putri ya, Putra Putri Sriwijaya ini kan pasti Mm-mm. misinya jauh lebih besar. Bener. Nah, jadi nanti lombanya itu kayak misal lomba buat lagu daerah nih. Mm, Lagu daerah ini nanti di medley mungkin dengan lagu-lagu yang modern gitu. mm, Jadi walaupun lagunya modern tapi ada unsur ada daerahnya. unsur daerahnya nggak Mm, hilang Kan gitu. karena kalau kita lihat kan kayaknya Padang, terus lagi Mm-mm. lagu-lagu yang modern sekarang ini kayak Iya. Tabola Bali, terus Nah, lagi iya, apa bener. Tor Monitor Iya, Ketua lagu ini kan timur ya, Kak. mayoritas pemirsa lagu timur, lagu Mm-mm. mudik juga mungkin kalau nyetel di mobil itu sudah lagu Iya, Padang, bener. lagu-lagu yang memang bernuansa kayak itu ya. Iya. Mungkin kita lupa bahwa Sriwijaya ini besar, banyak sekali Banyak potensi sekali dan potensi. seharusnya ada regenerasi. Iya. Mungkin ya lagu-lagu dulu mungkin tahun 70 80 itulah Nah, terus yang disetel kan. untuk anak muda kan, Nggak ada lagi. iya, untuk Mm, anak muda, Gesha aja kurang suka Kak dengarnya kalau lagu asli daerah itu. Cuman kalau mungkin udah dimodif, udah di medley kayak gitu, mungkin anak-anak muda bakal senang. Nah, jadi Tapi sejauh ini Geisha ikut pageant dan juga masih kuliah. mm, Itu orang tua mendukung, mendukung penuh. mendukung penuh. Iya, Karena banyak anak muda yang punya potensi, punya bakat, tapi iya. ketika kita tanya kenapa nggak ikut, orang tua nggak dukung. Ibu Hmm, bilang kuliah aja lah, sudahlah, oh nggak gitu. usah sana sini, Iya. lurus-lurus, nanti jadi pegawai negeri, habis itu bekerja ini. Paling Iya, kayak itu kan. bener. Dari awal gimana? Waktu Dari Geisha bilang awal, mau ikut pemilihan Bujangga Desa Oku, ada nggak kegelisahan atau ketakutan dari orang tua? nah orang tua itu kan kemarin nggak tahu kayak ada pemilihan Bujang Gadis Oku. Hmm. Jadi Gisha sendiri yang bilang, "Ma, Anek mau ikut ini ada pemilihan Bujang Gadis Oku." Apa Nah, respon? ah, Apa respon mama? katanya, "Iya, iya, iya, daftar Oh aja." langsung nyuruh Iya, daftar langsung ya? langsung daftar kan. Iya, Mm-mm. iya, bagus itu. Sudah daftar nih. Selama proses pemilihan itu Kak, dari registrasi, terus wawancara, bakat, itu mama semua yang ngiringin. Bahkan mama kan tugasnya di Muara II ya Kak, bukan di Oh Batu di Oku Raja. Selatan, Iya, di oke. Oku Selatan. Mm-mm. Mama tahan cuti nih untuk demi dampingin anaknya Oh ya berarti tidak gitu. perlu diragukan ini Iya, support orang tua ini. sampai sekarang mama ada di luar. Oh ada di luar Iya. mama. Mm-mm. Hmm, Jadi jadi memang dari awal orang tua mendukung. Tapi mendukung tapi banget. kalau untuk teman-teman di rumah mungkin yang Mm-mm. lagi menyaksikan
tidak mendapatkan dukungan yang sama seperti Geisha. Iya. Orang tua tidak percaya. Mama tadi ngomong, "Sudahlah kuliahlah Bay, bener-bener, nggak usah melok ya apa-apa." Ada nggak solusi ataupun saran dari Geisha untuk teman-teman di rumah kalau punya bakat cita-cita yang tidak didukung oleh orang tua? Gimana solusinya? Baik, mungkin solusi dari Gesha nih buat teman-teman, eee, kata Gesha tadi, jadilah diri sendiri, Kak, apa Hmm, adanya aja. Jadi kita bisa kan kadang orang tua itu ngelarang itu, Kak, karena ragu sama potensi anaknya oke, sendiri. bukan melarang ya Iya, sebenarnya. sebenarnya. Karena, orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya maju, gitu Bener. kan. Cuman Nah, maju nian atau tidak, kan itu iya. ketakutannya kan. Jadi mungkin maksud orang tuanya itu, Kak, nanti kalau giliran ikut ini, kuliahnya keganggu, kuliahnya terabaikan. Terus juga kalau ikut ini emang kamu bisa, emang apa yang ada di diri kamu, emang potensi kamu apa gitu. Nah, jadi mungkin, buat teman-teman yang orang tuanya nggak ngedukung itu, karena dianya kurang cerita mungkin, kurang Oke. bercerita sama orang tuanya, Mm-mm. kurang membuktikan nih sama orang kalau Geisha selalu cerita, Kak. Mm-mm. Kalau Geisha punya bakat ini mah, Mm-mm. terus Geisha punya potensi kayak gini mah, Mm. Geisha bisa gini Selalu mah. cerita didengerin sama Iya, mama. gitu. Kecuali cerita horor ya kayaknya Nah, ya. Hah? nggak berani juga, Kak. Iya. Kalau Oke. horor cek itu. Jadi yang Hmm. saya garis bawahi artinya harus ada keterbukaan antara Keterbukaan anak dengan bener, orang tua. iya. Oke. Jadi Mhm, harus gitu. cerita biar Harus orang tua cerita. tahu kan. Iya. Bukan dukun Buk tiba-tiba emak yang nah, kau diam lah aku tahu aku kau pasti nak ini. Tidak kayak itu kan. nerawang ya. Nerawang tiba-tiba. Oke, 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 oke. Jadi Mhm. itu tips untuk meyakinkan Mhm, orang tua untuk bener. anak-anak muda yang mungkin punya cita-cita Mhm. yang tapi tidak didukung dan disupport Iya, secara penuh oleh orang tua. bener. Oke, Karena tapi sayang juga aja sih. setelah itu banyak orang yang ketika sudah mendapatkan prestasi, Mhm, cita-citanya sudah dia dapatkan, terkadang mereka stuck ataupun merasa puas. iya. Kayak Gesha, ah sudahlah Kak lah Putri Sriwijaya lah dak kate lagi saingan ini. Ya Mhm, dak, bener. sudah mulai berleha-leha. Alhasil mereka tidak lupa untuk berkarya, lupa untuk latihan dan Iya. lain-lain. Nah, kalau Gesha sendiri, apa yang akan Gesha lakukan ketika sudah mendapatkan meraih salah satu cita-cita yang Gesha impikan? Mhm. Kalau dari Geisha ini kata orang-orang kan kalau udah jadi Putri Sriwijaya bakal dikirim ke Putri Indonesia ya, Kak. Nah, cuman Hmm, dari Geisha sendiri, kayaknya enggak dulu kalau untuk Putri Indonesia. oke. Karena, menurut Geisha ya, Kak, kalau emang pemilihan putra-putri Sriwijaya ini untuk diajangkan di Putri Indonesia, Mm-mm. untuk apa diadakan pemilihan Putri Sriwijaya, Benar. Jadi, gitu. oh jadi setiap ajang ini punya misi Iya, masing-masing. jadi Tidak berarti ikut ini sudah harus pasti ini, heeh, sudah nggak harus ini harus ini kayak itu. bener, iya. Nah, jadi mungkin Geisha Jadi lebih ke menikmati, menjalani apa yang sudah nah, didapatkan ya. Oke. bener, bener. Hmm, Jadi sebagai Putri Sriwijaya kan tentunya eh, untuk memajukan Sumatera Selatan ya Kak, fokusnya ke situ, hmm, kayak hmm. gitu. Oke. Tapi banyak juga nih yang berkarir mungkin kayak Mm-mm. Gesha dan ketakutan dari anak-anak muda ini pemirsa adalah susah membagi waktu. Iya, Nah, benar, memanage waktu. Gesha yang notabene-nya lahir tinggal di Batu Batu Raja, Raja, kuliah di Palembang Palembang, dan sekarang mengemban amanah double lah gadis Oku artinya masih iya, menjabat ada misi besarnya Gesha untuk mengembangkan kebudayaan pariwisata di Kabupaten Oku benar. ditambah lagi menjadi Putri Sriwijaya yang bukan Oku saja artinya punya Iya, misi di 16 kabupaten kabupaten kota kota, lainnya selain Kabupaten Oku ini tadi gimana cara benar. Gesha untuk membagi waktu. Baik. Caranya Kak, kan Geisha sebagai Putri Sriwijaya itu berarti untuk Sumatera Selatan. Mm-mm, Di Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota. mm-mm, Nah, jadi di 17 kabupaten kota itu termasuk aku. mm-mm, Nah, jadi Geisha nggak perlu harus fokus
tentang Geisha ini dari putri asal Oku Oku, Geisha fokusnya ke di Oku Oku, ya Baenda. enggak. Heeh. Jadi Geisha netral aja, Kak. Mm, Geisha enggak di Oku, enggak juga di mm. fokus di mungkin kabupaten Iya. yang lain gitu kan. Sebutan itu tidak di mana-mana, namun ada di mana-mana. Ah, Nah, sih. Jadi sih. seluruh ya Iya. cover. Jadi Benar, kalau sudah Selempang Putri Sriwijaya nggak boleh lah nggak cuman boleh, fokus di iya Oku. bener. Mm-mm. Jadi harus netral, harus disamaratakan. Harus disamaratakan. Iya. Oh, ini luar biasa loh, tips membagi waktu, meyakinkan orang tua ketika Meyakinkan. tidak didukung. Ini Iya. luar biasa loh obrolan dan perbincangan kita hari ini, dan gak terasa sudah hampir setengah Oh jam, iya. sudah hampir setengah jam. Dan mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita di Cuko hari ini, boleh Gesha untuk memberikan closing statement lah untuk anak-anak muda yang mungkin pengen berkarir Oke. tapi ada ketakutan, pengen Iya. berkontribusi, tapi mikir bahwa oh ya aku nih siapa, wong lain lebih hebat. Boleh ngasih closing statement berupa suntikan semangat untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang. Oke. Silakan. Baik, buat teman-teman di Sumatera Selatan yang masih takut nih, masih ragu untuk mengekspos potensi di dalam Hmm. diri kalian, ketika kalian mempunyai bakat, mempunyai prestasi, itu jangan takut untuk ditampilkan. Hmm. Karena Geisha sendiri kemarin juga sama seperti kalian, takut, ragu, punya rasa nggak percaya diri gitu. Cuman rasa itu Geisha lawan, Geisha termotivasi sama kalian yang takut untuk mengekspos potensi diri kalian. Nah, Geisha termotivasinya dari situ. Jadi Geisha ngebuktiin bahwa kita generasi muda yang masih ragu, yang masih punya ketakutan besar ini, jangan sampai apa ya Kak, jangan sampai terpendam gitu. Terpendam. Iya, jadi harus berani, harus nggak apa-apa, jangan takut kalah, iya, jangan takut salah. kalah. Harus berani mencoba dulu kayak gitu. Karena kita kan nggak tahu ke depannya. Ini buktinya Geisha sekarang bisa menyandang selempang Putri Sriwijaya, bisa menyandang selempang Gadis Oku tahun 2026. Nah, itu berkat. Jadi kita itu harus jadi diri sendiri aja, apa adanya. Jangan suka jadi orang lain. Karena kalau kita jadi orang lain, ya itu tadi kita bakal ngerasa minder, insecure kayak gitu. Jadi buat kalian semangat untuk mengembangkan, untuk mengekspos potensi yang ada di dalam diri kalian. Oke, Gitu. jadi harus yakin dengan diri Iya, harus sendiri, yakin teman-teman. yang pertama. Harus kenal dengan bakat yang kita Mm-mm. miliki, dan ojo Ojo dibanding-bandingke. dibanding-bandingke. Jangan membandingkan diri Kita kita sama dengan diri orang orang lain, lain. karena kalau kata pepatah itu segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, Mm-mm. sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Dagingnya, benar. Ya, jadi sebaik-baik orang pasti ada buruknya, Mm-mm. seburuk-buruk orang juga pasti pasti ada baiknya. baiknya. Jadi jangan pernah kita stuck pemirsa dengan kekurangan yang kita miliki, tapi Benar. fokuslah untuk mengembangkan kelebihan dan potensi yang kita miliki. Geisha ini adalah contoh. Semoga ke depan akan lahir Geisha-Geisha berikutnya, Amin, anak-anak muda yang memiliki amin. kepercayaan diri, Iya. semangat untuk mengembangkan warisan Sriwijaya selaku generasi muda di Sumatera Selatan. Terima kasih Oke, banyak Gesha. sama-sama Selamat Kak. mengemban amanah, selamat bertugas, jangan cepat puas. Iya. Mendapatkan selempang ini bukanlah akhir, tapi baru garis start Benar. untuk mengabdi dan berkontribusi lebih hebat dan lebih luas lagi untuk Provinsi Sumatera Iya. Selatan. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan, dan terus saksikan Cuko, cerita untuk kaula muda hanya di TVRI Sumatera Selatan. Saya Fikri Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.